Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Rizkina Fadila. Saya mahasiswa S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang prosedur dan alias pada pelajaran sistem basis data. Prosedur dan alias sangat penting untuk mempermudah pengelolaan data, meningkatkan efisiensi, dan membuat perintah SQL lebih mudah dibaca dan dipahami, terutama dalam basis data yang kompleks. Pengertian prosedur sendiri, prosedur atau storage prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan kembali kapan saja. Prosedur digunakan untuk menangani proses tertentu yang sering dilakukan sehingga pengguna tidak perlu menuliskan perintah SQL yang sama secara berulang. Contoh prosedur sangat sederhana yang digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel. Produk prosedur ini disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kapan saja sesuai kebutuhan. Contoh dari prosedur sendiri sudah ada di dalam PPT saya ya. Nah, setelah prosedur dibuat, prosedur tersebut dapat dijalankan menggunakan perintah call dengan satu perintah. Seluruh proses yang ada di dalam prosedur akan dijalankan secara otomatis. Contohnya adalah call tampil underscore produk, buka kurung, tutup kurung, dan titik koma. Manfaat penggunaan prosedur: dengan menggunakan prosedur, penulisan query SQL menjadi lebih efisien dan struktur. Prosedur juga membantu meningkatkan keamanan data, mengurangi kesalahan penulisan query, serta mempermudah pemeliharaan dan pengembangan sistem basis data. Lanjut ke pengertian alias sendiri. Alias adalah nama sementara yang diberikan pada kolom atau tabel dalam sebuah query SQL. Alias bertujuan untuk mempermudah penulisan dan membaca query tanpa mengubah nama asli tabel atau kolom yang tersimpan di dalam database. Contoh alias pada kolom digunakan untuk mengganti nama kolom sementara pada hasil query agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Contohnya seperti select nama produk as produk from produk titik koma. Contoh alias pada tabel. Alias pada tabel digunakan untuk mempersingkat penulisan nama tabel, terutama saat query melibatkan banyak tabel. SQL, contoh from SQL-nya yaitu select p titik nama underscore produk, spasi p titik harga from spasi produk as spasi p titik koma. Manfaat penggunaan alias membuat query SQL menjadi lebih singkat, rapi, dan mudah dipahami. Alias sangat membantu ketika melakukan join antar tabel atau ketika menampilkan hasil query dengan nama kolom yang lebih jelas. Nah, perbedaan dari prosedur dan alias sendiri, prosedur digunakan untuk menyimpan dan menjalankan proses data secara terstruktur di dalam database. Sedangkan alias hanya digunakan sebagai nama sementara untuk mempermudah penulisan dan membaca query SQL pada saat dijalankan. Kesimpulan dari materi kali ini, prosedur dan alias merupakan fitur penting dalam basis data. Prosedur membantu mengelola proses data secara efisien dan terorganisir, sedangkan alias mempermudah penulisan serta pemahaman query SQL. Dengan memanfaatkan kedua konsep ini, pengelolaan basis data dapat dilakukan dengan lebih efektif. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Michelle Iman and I am a student at Muhammadiyah Surabaya Informatics Department. Today's video is on the subject of system basis data. I will explain to you about aliases in MySQL, which are temporary names given to the columns and tables to make data easier to read and understand. Now I will create a simple database and table to demonstrate aliases. I go to the SQL tab and type the following code. Now our table is ready. Next, I will show you how aliases for columns. I type the following code. First name is renamed as name and marks is renamed as score. This does not change the real table, it only changes how the result is displayed to the user. Aliases can also be written without using the word as, like this. Both give the same result.
Aliases are also useful when we perform calculations in MySQL. Here I created a new displayed column called bonus marks, which shows the student marks plus 5. Now I will go using aliases. In this query, S is the short alias for the students table and the C is the short alias for class table. This makes the query shorter, cleaner and easier to read. In conclusion, aliases in MySQL are very useful for renaming columns in the outputs, making query results easier to understand and making SQL queries shorter and cleaner, especially when using joins. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Krisnanda dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan prodi Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan mempraktekkan pembuatan prosedur untuk menampilkan tabel var ini. Untuk menampilkannya kita menggunakan for, nama prosedurnya. Selanjutnya saya akan membuat prosedur dengan parameter. Nah, di sini kodenya yaitu untuk menampilkan jumlah barang yang lebih kecil atau sama dengan dari target yang kita inginkan. Ini saya memasukkan 100, maka yang tampil adalah barang yang memiliki jumlah 100. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Raditullah. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang prosedur dan alias. Jadi prosedur dan alias itu adalah fitur yang cukup penting dalam manajemen sistem basis data. Prosedur itu digunakan untuk menyimpan kumpulan perintah SQL agar dapat dijalankan berkali-kali, sehingga pekerjaan itu menjadi lebih efisien dan tidak perlu menulis query yang sama terus-terusan. Lalu selain itu, prosedur juga membantu meningkatkan performa dan menjaga konsistensi dalam pengelolaan data. Lalu selanjutnya alias itu berfungsi sebagai nama sementara untuk tabel atau kolom dalam sebuah query. Dengan adanya alias, penulisan query menjadi lebih singkat dan mudah dipahami, terutama saat menggunakan banyak tabel atau nama kolom yang panjang. Jadi secara keseluruhan, penggunaan prosedur dan alias itu dapat mempermudah pengelolaan basis data, serta membuat query itu menjadi lebih rapi, efisien, dan cukup mudah dibaca. Jadi sangat membantu dalam pengembangan dan pengelolaan sistem basis data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.